Puji Tuhan kita memiliki Yesus yang menjadi pengharapan dan penolong dalam kehidupan kita. Kita akan baca renungan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Roma pasal 14 ayat ke-9. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kalau kita melihat atau membaca ayat ini di bagian Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, seolah-olah kita mendapat pemahaman bahwa Yesus baru dijadikan Tuhan ketika dia sudah melewati kebangkitan. Tetapi sebenarnya ayat itu bukan berarti demikian. Yesus dia sebagai Tuhan bukan karena dia bangkit dari kematian lalu dia baru dijadikan Tuhan, tetapi memang sejak dari semula dia adalah Tuhan. Di dalam Alkitab kita juga jumpai beberapa orang yang mengalami kematian dan juga hidup kembali. Di antaranya yaitu Lazarus, Anayairus, Dorcas dan juga Etikus. Ada beberapa orang juga yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Tetapi mengapa mereka tidak dijadikan Tuhan? Padahal mereka sama-sama mengalami kematian dan mengalami kebangkitan. Mereka tidak dijadikan Tuhan karena memang dari sejak semula mereka bukan Tuhan. Sekalipun mereka itu mati dan hidup kembali, tetap saja mereka tidak dapat memberi pertolongan pada saat-saat kita dalam persoalan ataupun dalam permasalahan. Sekalipun mereka bangkit dari kematian, tetapi mereka juga tidak memberi jaminan keselamatan bagi yang percaya kepada mereka. Tetapi beda ketika kita percaya kepada Yesus yang telah mati dan juga bangkit dari antara orang mati. Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita, tapi dia bangkit untuk membenarkan kita dan juga dia memberikan tempat bagi kita di dalam kerajaan surga. Kalau kita perhatikan juga dalam konteks Roma pasal 14 ayat 9, ini bukan sedang menekankan dimensi waktu ketuhanan Yesus, tetapi yang sedang ditekankan atau yang sedang dibicarakan adalah dampak dari kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Yesus. Menjadi pertanyaan buat setiap kita, apa dampaknya bagi orang-orang baik mereka yang mati maupun orang yang hidup jika Yesus mati tetapi tidak dibangkitkan? Saya ulangi lagi pertanyaan ini, apa dampaknya bagi orang-orang mati maupun orang-orang hidup jikalau Yesus mati tetapi tidak dibangkitkan? Kita bisa membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus yang tidak bangkit dari antara orang mati, maka kita menjadi orang yang sia-sia. Iman kita sia-sia, pengharapan kita juga sia-sia. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa pengharapan kita, iman kita, kepercayaan kita juga menjadi sia-sia. Apakah bisa kita andalkan untuk melepaskan kita dari maut seandainya Yesus tidak bangkit dari antara orang mati? Apakah Dia bisa menolong kita saat kita masih menjalani kehidupan dalam dunia ini seandainya Yesus tidak bangkit dari antara orang mati? Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, sia-sia iman kepercayaan kita menjadi orang yang paling malang. Karena kita berharap pada sesuatu yang mati. Terus apa dampaknya jika Yesus mati tetapi dibangkitkan? Nah, ini kita bicara tentang kuasa kebangkitan Yesus buat orang-orang yang mati dalam Tuhan. Kalau kita melihat berbicara tentang kuasa kematian dan kebangkitan Yesus, berkat atau dampak bagi orang-orang yang mati dalam Tuhan, Dia mampu menyediakan kita tempat di surga.
Kan dia sudah mati, dia menebus dosa kita, dia membayar hutang seluruh dosa kita. Dia menjadikan kita ciptaan yang baru. Lalu buat orang-orang yang masih hidup, dampak yang kita alami dari kuasa kebangkitannya. Dia bisa pegang, dia berkuasa pegang masa depan kita. Bahkan dia bisa mengerti bahasa tetesan air mata kita sekalipun. Karena dia hidup dan maha tahu. Tetapi kalau dia tidak dibangkitkan, dia tidak tahu tentang kondisi-kondisi kehidupan kita umat-umatnya. Ketika Yesus dibangkitkan, kita juga memiliki pengharapan di dalam dia. Kalau kita kembali lagi ke Roma 14 ayat ke-9. Bukan berarti Yesus dijadikan Tuhan setelah kebangkitannya, bukan. Tapi karena memang dia Tuhan, ya, karena memang dia Tuhan sejak dari kekekalan. Dan ketika dia membuktikan kuasanya sebagai Allah yang menaklukkan kematian, maka kita bisa menaruh pengharapan kepada dia. Apakah namanya Tuhan? Kalau seandainya Yesus mati dan tidak bisa bangkit lagi, percuma dan sia-sia kita mengiring dia, kita percaya kepada dia. Sia-sia kita menggantungkan keselamatan kita kepada dia. Apakah namanya Tuhan kalau dia tidak bisa dijadikan sumber pengharapan dalam kehidupan ini? Dia dijadikan Tuhan karena dia bisa menolong kita kalau kita sudah mati. Tapi dia juga bisa menolong kita saat kita masih hidup di dalam dunia ini. Sekali lagi, kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, dia tidak bisa menolong kita saat kita mati. Dia juga tidak bisa menolong kita saat kita masih hidup di dalam dunia ini. Makanya Yesus menjadi Tuhan baik bagi orang-orang yang sudah mati maupun bagi orang-orang yang masih hidup di dalam dunia ini. Yang mau percaya kepadanya, kita akan menerima pertolongan demi pertolongan dalam hidup ini. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bawa hidup kami pada Engkau sebagai Tuhan, penguasa hidup kami. Engkau pemilik hidup kami yang mengatur jalan-jalan kami, menjadi penolong dalam hidup kami. Bahkan ketika kami masih dalam dunia ini, Tuhan Engkau berkuasa untuk memegang masa depan kami dan memberikan pengharapan yang selalu baru bagi kami semua. Tetapi sekalipun nanti satu kali kami meninggalkan dunia ini, kami memiliki jaminan kepastian bahwa Engkau sudah menebus dosa-dosa kami dan Tuhan memberikan tempat di dalam kerajaan surga. Kami menerima jaminan keselamatan, hidup kekal dalam kemuliaan. Kami juga berdoa Bapa dalam surga pagi hari, kami bawa pemerintahan bangsa kami, semua pencapaian yang sudah diraih oleh bangsa ini Tuhan, dan ini menjadi sarana untuk semakin bangsa ini maju, semakin bangsa ini kuat, semakin bangsa ini berkembang, pulih dari segala keadaan dan kondisi yang sudah dialami bangsa ini untuk beberapa tahun yang sudah berlalu. Tuhan tolong juga organisasi gereja Pantai Kosta di Indonesia, dari pengurus pusat, pimpinan-pimpinan sampai kepada wilayah-wilayah, bahkan para gembala-gembala di gereja Pantai Kosta di Indonesia. Tuhan tolong supaya Tuhan yang memberi kepada hamba-hamba Tuhan urapan yang baru dan kuasa Tuhan menaungi pelayanan mereka semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Kayak berdoa buat orang-orang percaya biar menjadi umat yang ada di tangan Tuhan, mengalami pemulihan dan pertolongan Tuhan, serta menjadi berkat dan kabar baik bagi siapapun dan dimanapun umat-umat Tuhan berada. Kondisi mereka tidak memadamkan semangat mereka untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa, aktivitas jemaat Tuhan, orang-orang percaya sepanjang hari ini, Tuhan Engkau yang kawal, Engkau yang menaungi mereka dengan anugerah-Mu, dan apapun yang dikerjakan oleh umat-umat Tuhan, biar ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin tiap langkah kaki kami, berikan kami sukacita dan damai sejahtera menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.